But fokus hari ini bukan untuk itu, tetapi untuk actually terjemah Alkitab. Pilih salah satu dari 200-300 ini atau satu perjanjian lama yang belum selesai. Bagaimana cara kerja untuk translation? And apa dampaknya AI dalam konteks itu? Itu akan jadi fokus. Ada sebagian daripada ini yang dari AI and Alkitab, dan daripada itu akan lanjut kepada AI dan translation. Alkitab punya life cycle. Biasa orang dokter memikirkan karena mereka memakai, tetapi itu punya satu siklus hidup. Harus mulai dari terjemahannya. Terjemahannya diproduksi, dimultiplikasi, itu didistribusi. Itu bisa mungkin dalam beberapa jenis dan format. Sampai engagement, sampai dipakai. Dan diharapkan kalau sedang dipakai, akan ada keinginan untuk lebih banyak. Dan dulu orang sering harus terjemah seluruh Alkitab, dan hanya saat itu bisa mulai dipakai. Sekarang life cycle of the Bible mungkin hanya Lukas, tapi dari Lukas itu mulai didistribusi sebagai audio. Dari Lukas dan Matthews, sekarang ada orang yang bilang, bagaimana kalau ada satu film atau bagaimana kalau dikembangkan terus dalam series untuk renungan, and itu berkembang terus menerus, and digital sangat memungkinkan apa yang dulu tidak. And so life cycle of a digital Bible itu bisa luar biasa, lebih lagi dengan perkembangan AI. Ya, ini ada informasi, bukan informasi, tapi tanggapan dari Pak Panaka. Alangkah baiknya jika ada lembaga, badan, organisasi untuk menyediakan juga Alkitab audio untuk bahasa-bahasa Indonesia yang disebutkan Pak Max. Oleh karena tidak semua penduduk, khususnya di daerah pedalaman, mengerti dan bisa membaca. Mereka masih buta huruf. Meskipun dalam bahasanya sendiri mereka masih buta huruf. Nah, untuk itu setakat saya setuju ada Faith Comes by Hearing yang punya hampir 100 Alkitab dalam bahasa suku-suku, tetapi life cycle of a Bible, siklus hidup tidak berarti hanya cetakan. Sekarang ada orality, Alkitab yang hanya lisan, nanti akan lihat bersama. Dan proses untuk menerjemah Alkitab untuk teks atau untuk lisan, langkah sama, tetapi ada alat dan cara yang beda. Okay? And bagaimana untuk scripture engagement? Kalau lihat paling kiri dalam kotaknya, di situ ada terjemahan, tapi tujuan akhir bukan terjemahannya, tapi bisa didistribusi, bisa dimultiplikasi, dipakai, and akan lanjut siklusnya. Akan sayang sekali kalau sudah diterjemahkan, terus digudangkan. Setelah dicetak, masuk ke gudang, tidak pernah dipakai. Lebih lagi, kasihan kalau mereka harus tunggu sampai seluruhnya selesai. Karena dulu butuh 20 tahun. Rata-rata 7 tahun untuk perjanjian baru dan bisa sampai 20 tahun untuk perjanjian lama. Berarti 25 tahun menunggu. Harus tunggu sampai bisa baca seluruhnya atau bisa langsung memakai. Dan itu sesuatu yang dari digital sangat dimungkinkan untuk tidak hanya akses tapi pemakaiannya. Tidak hanya produksi tapi multiplikasi. Multimedia, multi-format, multi-platform, itu untuk distribusi. Sekarang di era digital, kalau sudah selesai satu Alkitab saja, langsung bisa dipakai seperti menjadi film Yesus, sehingga langsung bisa dipakai untuk penginjilan dan lain-lainnya. Tidak harus seluruh Alkitab selesai diproduksi dulu. Dan seperti saya bilang, dalam semua. Dan itu satu yang kadang-kadang hanya oralitas. Hanya lisan. Tetapi yang penting bagaimana bisa manage setiap langkah untuk seluruh siklus ini. Oke. Makanya kita sekarang punya Badeno ya Pak. Baca, dengar, nonton Alkitab. Betul. Oke. Bisa? Bisa. Hold on, sudah. Oke. There. Oke. Now, so yang langkah berikut untuk kita itu untuk mulai lihat apa langkah-langkah dan prosesnya. Kami sudah akan mulai lagi. Siklus hidup, terjemahan ada fokus hari ini, tapi harus ingat seluruh siklusnya. Ada cara untuk mengakses, memakai, tetapi kunci harus bikin Alkitab dengan baik. Haruskah dengan AI juga?
Dan itu bisa untuk dampak kepada teks, audio, video, semua jenis bentuk. AI akan menolong. So, bagaimana untuk membuat Menerjemahkan there you go. Sampai- Sampai siap produksi. Okay. Secara dasar, translation itu hanya setelah revelation, inspiration, inscription, transmission, canonization. Semua itu meresmikan, mengesahkan Alkitab ada. Dan itu dalam dunia teologis, bagaimanakah Alkitab ada itu sesuatu yang sangat penting. Tapi hari ini mulai dengan asumsi Alkitab sudah ada, Yunani, Ibrani, sudah ada dalam berapa banyak bahasa, sebagaimana bisa dari bahasa pertama, kedua, kepada bahasa yang baru, termasuk untuk bahasa di Indonesia. Akan lihat langkahnya. Secara dasar, akan lihat beberapa, ini akan mulai dari drafting, revisi, untuk checking, untuk konsultan, dan untuk cetak. Secara dasar, ini 5 bagian besar. Ini cara lain untuk lihat yang sama dengan 6 bagian. Akan mulai dengan exegesis yang untuk studi, untuk belajar, dan mengerti intinya. Setelah itu diterjemah. Ya. Hasil dari terjemah bisa draft akan dicek dan diulang terus menerus sampai puas, dan akan nama back translation itu terjemahan balik dari bahasa suku kepada bahasa yang lebih besar, daripada language of minor communication to language of wider communication, and konsultan akan cek hasil daripada terjemahan balik karena biasa konsultan tidak mengerti bahasa asli yang suku. Bahasa target. Ya. Tidak mengerti bahasa target, jadi sampai mereka mereka puas. Dan kalau itu berdasar gereja, karena sekarang banyak terjemahan tidak hanya agency, dan kalau lihat ini ada agency, itu ada satu lembaga yang memanage seluruh prosesnya. Tapi sekarang sering itu gereja, church-based Bible translation. And mereka akan mempersiapkan, internalize, drafting, review, revisi. And kalau lihat khususnya di bagian bawah, revisi itu satu yang bersiklus. Akan ada penerjemah yang lain, akan komunitas, akan sedang memakai untuk pelayanan, dan semua ini jadi feedback, jadi perkembangan dari kualitas teks, dan mungkin petak ketiga atas drafting itu masih belum sempurna, tetapi dalam pemakaiannya gereja mulai mensempurnakan dan memakai teks dan bilang, wah, bahasa ini mungkin terlalu kaku. Ini bahasa bagus tapi hilang, itu dah pas, ada intinya yang dah pas. And setelah itu akan ada review board daripada yang luar sampai dipublikasi. Itu cara yang sedikit beda, karena ini berdasar gereja dan komunitas, tidak berdasar agency yang kerja. So, ada beberapa pola. And ini satu yang dari SIL, and bisa lihat ada daripada penerjemah yang pertama sampai translation team, and lebih daripada itu technical experts yang geek, yang tahu daripada semua bahasa dan semua linguistics. Ada lain yang theological experts, literacy experts, and then komunitas yang seperti tadi yang bisa manage atau jadi bagian daripada prosesnya. Dan mulai daripada paling tengah daripada siklusnya, analisa bahasanya, draft pertama, dicek oleh tim, diberi advice, nasihat, masukan. Itu dicoba dalam komunitas. Mereka coba beberapa kitab atau beberapa pasal. Setelah itu draft diperbaiki, tambah baik, team check. Sekarang apakah bahasa itu natural, accurate, and itu sesuatu yang mereka akan bisa clear, accurate, natural, and acceptable. Daripada itu, mereka akan merencanakan testing yang lebih besar. Dan mereka akan memperbaiki draft lagi, tidak hanya sekali, tapi hampir seperti pingpong. Draft, coba, dapat, feedback, back and forth. Sampai final checking terakhir diterima oleh tak hanya translation team tapi semua konsultan
and komunitas menghasilkan publikasi, distribusi, dan engagement. Dan so ini satu siklus dan itu mengingatkan berapa banyak langkah, berapa banyak orang terlibat.